Jadi saya kalau misalkan mau merit ulah Sabtu Minggu. Endorse gampang. Tuh kudu Iya. mayar. Ya, iyalah. Kamu mah meureunna loba nu endorse Hilmi. Insyaallah. WO banyak. Oke. 16 juta sebulan. Enggak juga Hilmi ah. Nge-MC loh. Itu tuh ini ya diambil red bawahnya. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Tamu saya kali ini luar biasa. Ini ada pengalaman yang sama sejarah hidupnya karena siapa yang tidak tahu sosok ini di Priangan Timur, ada Kang Ibeng Herlambang. Halo Hilmi, jadi memang betul apa yang kamu katakan. Saya pertemuan dengan Hilmi itu 2000 kurang lebih 2010 ya. Waktu itu ada salah satu provider yang mempertemukan saya dengan kamu untuk acara gathering di Saung Singaparna. Ingat? Saya mah masih ingat kamu mah poho deh Tadi saya mikir-mikir, kapan saya ketemu Kang Ibeng? Itu pertama kali saya kenal dengan Hilmi waktu itu. Oke, ini benar-benar tadi sebenarnya udah ngobrol panjang, tapi ini saya yakin obrolannya mudah-mudahan bisa menginspirasi karena apa ya? Saya rasa ini benar kalau misalkan orang menyebut MC kondang, ini benar-benar MC kondang tuh yang seperti itu. Setiap hajat kondangan berarti. Waduh, kita itu punya semacam proses perjalanan kehidupan yang sama ketika orang pencariannya dia itu sukanya di apa, kemudian pekerjaan yang ia sukai apa. Betul. Gitu. Kalau misalnya Kang Ibeng ini juga sama kan, tadi sudah bercerita sedikit, tapi saya ini orang mungkin butuh tahu juga kalau misalkan hari ini Kang Ibeng dikenal sebagai MC wedding. Udah identik banget loh sebenarnya Kang. Kemudian kalau orang tahu juga hari ini masih bersiaran di Marta FM yang sudah sejak tahun 2006. 2006. Kalau Ya. hari ini kalau hari ini udah berapa tahun berarti? 15 tahun kurang lebih. 15 tahun. Jadi saya masukin CV ke Marta FM 2006 itu bulan Juni. Oke. Berarti Juni 2021 udah 15 tahun. Kalau anak 15 tahun udah ABG ya. 15 tahun jadi penyiar, tapi ini tidak ujug-ujug loh, karena ternyata ada proses yang panjang. Tadi sedikit karena saya tahu, tadi cerita juga bahwa ini dimulai sejak kuliah di Jogja. Ya betul. Jadi Gimana itu Kang? perjalanan saya sampai titik saat ini sebenarnya betul yang Hilmi katakan panjang. Awalnya sih dari passion saya dari zaman SMP, SMA itu udah kalau lihat orang news anchor di TV itu udah kayak seneng gitunya. Iya, iya. Terusan kalau dengerin orang siaran, pingin lihat kalau dulu kan jumpa fans ya dari pendengar ke penyiarnya ada ngisi atensi kayak gitu sampai berteman dengan penyiar-penyiar kayak gitu. Dan akhirnya terwujud apa yang saya inginkan di tahun 99 pada waktu itu. Aduh saya nyebutin tahun berarti ketahuan usia saya berapa sekarang. Sambil kuliah ada salah satu lembaga pendidikan lah ya, lembaga LPK kayak gitu yang bisalah menjembatani keinginan saya. Saya sedikit belajar di sana, akhirnya singkat cerita dapat sertifikat, kemudian ngelamar radio di Jogja. Pertama kali saya siaran di RPB, waktu itu namanya Radio Persatuan Bantul. Di situ saya bersiaran mengaplikasikan yang saya dapatkan ketika di LPK Fkindo Studio namanya, Jalan Sisingamangaraja, Karangkajen sebelah sana. Masih ingat. Oke lah, singkat cerita bersiaran di RPB Radio Persatuan Bantul, kemudian habis dari sana ada kesempatan untuk masuk bergabung di Pro 2 Jogja. Waktu tahun 2000 ada semacam lomba news anchor dan ternyata dari hasil juaranya itu ditarik untuk mengisi siaran di Programa 2 yang notabene identik dengan outputnya siaran anak muda. Jadi otomatis RRI Jogja waktu itu mengambil dari hasil yang ikut lomba itu. Di situ bertahan sampai 2003 Hilmi. Sampai 2003 lumayan lah berapa tahun di situ. Akhirnya saya keluar dari Jogja. Itu beres kuliah berarti? Beres kuliah, keluar dari Jogja. Karena keinginan orang tua untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan di kampus lah ya, jadi ijazah itu harus sesuai dengan pekerjaan saya harus sesuai dengan ijazah itu. Akhirnya saya balik tapi jobless 1 tahun. Nah ini nggak apa-apa nih ngalor ngidul. 2003 saya ikutan muka Mojang Jajaka iseng-iseng dan berhadiah. Alhamdulillah saya wakil dari Kabupaten Ciamis waktu itu.
ke Jawa Barat, ini merupakan cikal bakal kenapa saya bisa berbicara di depan umum, kemudian enak ngomong dengan orang. Dari situ setidaknya saya dapat ilmu yang bisa saya dapatkan walaupun di Jawa Barat nggak dapat. Angkatan saya Taufik Imansah. Oh, yang sekarang siaran di Trans 7, Trans 7. itu angkatan saya. Oh, Kemudian iya. kalau di Tasik Denis Denis Modeling. Iya. Risma di sekretariat dewan. Udahlah dari situ akhirnya saya kerja serabutan lah, ngalor ngidul kemana berkelana lah, kayak lagu dangdut berkelana. Akhirnya saya sempat di provider BUMN yang di Jalan Merdeka. Ya tahu itu? Dulu nyebutin gak sih? Nggak usah. Di provider di situ. Jadi saya outbound call. Tugasnya nelponin orang yang menunggak 3 bulan. Debt collector. Boleh. Sampai 2006 di situ. 2006 ada kesempatan. Saya masukin CV ke Radio Marta waktu itu. Saya pikir mungkinlah ini passion saya di radio. Kenapa enggak? Saya udah punya bekal sebelumnya. Saya masukin CV lah ke Radio Marta 2006, Juni 2006. Dan bertahan sampai sekarang dari zaman bujangan, sekarang udah menikah, punya anak 3, subhanallah. Jadi memang ini perjalanan saya yang saya pikir apapun yang kita kerjakan kalau fokus nantinya kita akan mendapatkan hasilnya walaupun cek paribasa nama nu penting mah cukup, bener gak sih? Kalau kita mendapatkan ingin selalu lebih mah dan mau aya bersyukurna, bener gak Hilmi? Jadi kalau berbicara radio sih sabaraha gajina. Gak gitu juga. Tapi setidaknya kalau menurut saya ketika fokus kita di bidang satu bidang, kita akan merasakan hasil yang apa kita perjuangkan itu. Oke, sebenarnya ini beda generasi. Kalau saya 2000 sebenarnya beda, tapi saya bisa masuk ke generasi kamu. Bener nggak sih? Bener. 2003 kan dulu waktu di mana? Saya dulu 2003 itu keluar SMP. Oh iya, SMP. Karena waktu pertama kali ketemu dengan Hilmi masih bersiaran di salah satu radio yang sekarang sudah tidak ada. Hilmi masih kuliah waktu itu. Nggak tahu semester berapa. Walaupun memang kalau saya memang nggak jelas kuliahnya, memang tetap depending, kemudian keluar masuk. Cuman ada perjalanan yang memang hampir sama, yaitu soal saya juga ketika mulai pede, mulai punya semacam keinginan menemukan jati diri di dunia broadcast ini setelah ikutan Moka juga. Di kota saya, kalau Kang Ibang di Ciamis kan. Saya 2007. Ya 2008 atau 2007. Itu setelah mengikuti Mojang Jajaka Kota. Walaupun saya nggak jebol ke Jawa Barat provinsi, cuman teman-teman saya penyiar semua. Ya orang-orang style waktu ngehits dulu. Ya karena identik Moka Kota itu identik dengan orang-orang siaran, orang penyiar radio. Walaupun sebenarnya Kang Ibing udah begitu sangat senior dari zaman kaset pita. Bener kan? Ngerasain nggak sih siaran pakai kaset? Enggak. Aduh, luar biasa banget kalau mau kita ngepasin lagu tuh pakai pensil, cerita di sini nih. Biasanya gini, ini tempat siaran. Ininya apa? Kalau posisinya hampir sama kayak gini kan. Kayak gini, terusan ada tip di sini, gejrek gitu. Oh, udah mau pas langsung masukin. Aduh, mudah-mudahan orang RPB bisa lihat nanti ya di boleh. Nanti Radio kita share. Persatuan Bantul. Nanti kita share. Ini benar-benar nostalgia banget nih Kang. ada orang yang sama di profesi yang sama. Walaupun kalau saya kan benar-benar otodidak, nggak pernah kayak ngikutan semacam pendidikan broadcast atau segala macam. Kalau sekarang kan udah banyak. Dulu kan orang kayak misalnya susah. Kalau saya benar-benar memulainya, kalau MC pun juga nggak punya semacam mentor. Sekarang mah banyak sekolahnya, dulu mah susah banget. Nah itu belajar masalahnya. sendiri saya juga. Dan kalau dulu kan itu belum zaman digital belum sama sekali. Berarti ya walaupun aku pikir sih Kang Imo masih cukup muda lah untuk mengikuti perkembangan. Enggak lah. Dalam artian kalau udah welcome 40 saya Hilmi. Di bawah kamu banget. Di atas kamu, bukan di bawah. Di atas kamu banget. Ya, maksudnya gini, kalau menyesuaikan dulu waktu zaman belum digital itu, pengalaman zaman sekarang tuh seperti apa perbedaan jauhnya? Keren banget pertanyaanmu, Hilmi. Nggak, saya pengen tahu soalnya. Jadi gini, strategi marketing saya ketika waktu itu belum ada BBM, belum ada WA, belum ada apalah. Jadi strategi marketing saya itu saya ngeluarin nomor handphone saya ke setiap orang ketika habis event. Misalnya
ketemulah dengan si AA ini, dengan AA iya, ini iya. gitu. Ini nomor handphone saya. Siapa tahu nanti kalau ada event lagi membutuhkan saya sebagai pembawa acara, sebagai MC, tolong dicatat masukin handphone anu Nokia teh gini kan. Ayeuna masih aya Hilmi gitu. Iya. Masukin lah dari situ. Atau strategi marketing saya yang saya lakukan waktu itu ketika ada spanduk event apa gitu, seminar sehari tentang apa. Kalau dulu kan zaman-zamannya banyak banget seminar-seminar gitu kan, pasti membutuhkan moderator dan MC kan. Saya telepon lah ke panitianya membutuhkan MC, dan salah satunya waktu itu jebol di seminarnya Kaseto yang di Grahasia, inget nggak? Yang ngedatangin guru-guru sampai ribuan Seperiangan Timur waktu itu. Yang ngadainnya teman-teman dari Yos Sudarso waktu itu. Nah, sampai jebol di situ dengan strategi marketing saya seperti itu, memberanikan diri cek paribasa nama ngawani-wanikeun karep barijeng urang teu apa kemampuanna jika kumaha kumangkewe lah gitu kan. Setuju. Nah, itu strategi marketing saya ketika pertama kali di Tasik untuk merintis, boleh dibilang saya merintisnya di sini. Walaupun dulu waktu di Jogja juga sedikit merintis lah di pensi-pensi SMA. Parade band. Aduh bayaran nasi kotak. Ya salah satu cara yang saya lakukan waktu itu di 2000 berapa ya, sebelum nikah saya 2006 masuk Radio Marta lah, 2006 2007. Dan saat ini saya memanfaatkan Instagram, udah pasti segmennya kan Instagram pasti anak-anak yang seusia Hilmi lah ya. Anak-anak di situ segmentasinya. Jadi saya memanfaatkan media sosial untuk strategi marketing saya saat ini gitu. Itu yang jadi beda kenapa dulu seperti itu, sekarang seperti ini strategi marketing. Yang paling saya apresiasi adalah itu tadi, kita belum tahu mengukur kayak misalkan event besar kan, tentu sebenarnya kalau misalkan IO sendiri juga memilih kan, ada segmentasi MC kelas apa sebenarnya. Tapi kok berani kayak padahal nggak tahu nih saya mampu nggak bawa event itu gitu. Saya pernah baca buku Hilmi waktu itu pun ketika Hilmi menawarkan saya untuk debat publik pemilihan wali kota dan wakil kota Banjar. Memang ada sedikit ragu di saya mampu nggak sih, baru pertama kali saya memandu seperti ini sama Indi waktu itu. Tapi saya selalu ingat apa yang saya baca di buku, lupa judul bukunya apa, pokoknya buku yang lama banget. Jadi intinya gini, ketika kita menakutkan sesuatu yang belum terjadi, itu malah menjadikan rugi buat kita, karena belum tentu apa yang kita takutkan itu bakal terjadi. Bener tuh sih? Setuju, jadi sugesti. Lamun urang awalnya geus teu bisa, geus bakal teu bisa gitu. Nah makanya saya selalu pegang prinsip itu. Ketika saya ditawarin podcast ini sama Hilmi pun, urang bisa teu nya ngobrol jeung Nggak mungkin nggak bisa lah. Ya makanya aya sih perasaan seperti itu mah humanly saya pikir ketika membawakan acara atau event apapun pasti ada perasaan itu. Apalagi kalau big event atau kalau acara yang memang baru pertama kayak di pembukaan Vape Hotel waktu itu mendatangkan orang-orang archipelago. Saya ke si Agung yang meng-hire saya, Gung urang bisa teu si Gung. Bisa Aibeng bisa. Di belakang panggung sebelum saya on stage, saya afirmasi diri, urang bisa. Selalu begitu saya ketika di backstage. Begitupun sama Indi waktu itu di debat publik wali kota wakil kota Banjar. Dalam hati teh bisa tehnya orang bisa gitu, selalu begitu afirmasi. Tapi dalam ilmu komunikasi bener ya Kang, orang kan ada yang bertanya gimana sih caranya menghilangkan rasa nervous, nggak bisa dihilangkan kan? Nggak bisa, tapi self control. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Ya afirmasi itu carana kumaha we, ajrak-ajrakan pek wae di tukang panggung. Bener sama berarti. Ini bener-bener kalau misalnya Anda yang sedang merintis apa istilahnya ingin menjadi seorang MC atau segala macam, ini ilmu nih dari Kang Ibeng. Harus panjang perjalanannya dan harus fokus. Jadi kalau kamu sekarang misalnya pingin jadi MC, kamera mana nih? Bebas. Kalau kamu sekarang pingin jadi MC, berarti kamu harus fokus. Kalau kamu sekarang kerja apa, terusan MC sebagai sampingan, udah tinggalkan saja dunia MC. Jadi kamu fokus ke dunia kerja saja. Tapi kalau kamu pingin perjalanan hidup kamu pingin jadi MC, jadi kamu harus fokus di MC. Gitu. Oke, dan saya juga demikian. Saya tidak punya pekerjaan apapun selain penyiar radio terus ke TV, MC. Saya mengikuti perjalanan hidup kamu Hilmi dari zaman news anchor ya di sini ya. Sekarang udah jadi pemret, subhanallah. Itu perjalanan hidup. Jadi bener. Intinya fokus kan? Saya memperhatikan kamu juga fokus, kamu nggak bekerja lagi di dunia yang lain kan? Nggak ada. Walaupun sama. Kalau misalkan ngomong soal gaji segala macam, itu bukan prioritas kita bagi orang-orang karena nanti akan ikutin mereka. Nah itu dia. Toh nantinya kalau kita berkelana kemana-mana, kalau fashionnya di satu
tempat itu ya kita tetap harus fokus. Oke. Intinya Nah, gitu. sekarang Kang Ibeng Boleh minum gak sih? Oh, boleh, boleh. Ini kopi apa? Kopi robusta. Kalau ngomong sama penyiar memang suka kewalahan. Kalau sama pejabat saya lebih banyak yang nanya. Kalau sama ini enak nih, dibiarin Tapi tanya Hilmi sekali. aslinya kalau saya di rumah tuh diem. Oh gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi ada dua sisi dalam Sama pribadi saya. sama aja. Serius. Asli ya? Jangan bukan hanya Anda aja. Kalau Oh, gitu dulu ya? saya cenderung introvert dan menyendiri, tidak suka hal-hal yang bener loh. Kang. Asli bener, karena kalau kita habis manggung misalnya habis membawakan event apa, terus saya merenung sendiri di perjalanan selagi bawa kendaraan, kok orang bisa gelo tadinya aja. Bener. Padahal orang, Kadang orang tuh bisa bener nggak ya. bodor di hadapan barudak anak-anak saya, anak-anak saya 3, orang tuh bisa nggak bodor di hadapan mereka. Sama loh gitu. Tapi orang kok bisa gitu. Apakah memang semua orang yang bergelut Kenapa? punya dua kepribadian di mana dia? Mungkin tujuannya merenang ada gitu, mau menang duit meureun. Kalau udah ada duit berarti timbul sisi lain dari diri kita tuh keluar. Kalau dunia wedding tuh ada saksinya orang itu tuh. Tuh. Pajar ya. Pajar si pajar. Iya iya. Tuh jadi lupa saya nggak ini. Sekarang Kang Ibeng jadi identik seorang MC wedding. Itu awalnya kenapa? Kalau misalnya bener kalau dulu kan seorang penyiar itu bisa terkena, saya tahu ada yang sampai per jam siaran itu hanya 2.000 zaman Tasik dulu kan. Saya yakin Kang Ibeng juga tahu dan itu pasti tidak akan menutupi. Tapi mereka bisa bertahan hidup itu biasanya dari event, dari MC. Itu juga pasti banyak MC segala macam. Tapi sekarang dan anu utama mah Hilmi eta mah fokusna mah nu utama mah eta mah ti Allah meureunna. Iya. Bener teh sih. Iya sih. Cuman Rezeki mah geus aya dipincukan gitu. Jadi ulah khawatir sajam 2.000 ulah gitu. Tapi bener kan dulu kan sejam Iya. 2.000 kan. Nah, pada akhirnya Kang Ibeng bisa menemukan saya jadi profesi MC wedding yang terkenal sampai kemana-mana. Tiap hari saya lihat mau weekend, mau weekday, jigana besok kiamat dia masing ya job wedding gitu. Kapan mulainya Kang? Itu pada akhirnya saya teh MC wedding, sekarang teh IO juga bahkan jarang. Saya yakin mungkin wedding 80%, MC yang lainnya Ya, berapa jadi persen? pertama kali terjun di dunia wedding itu saya ingat banget Bu Lucy. Nah, the legend of MC Ya. Tasikmalaya. Waktu itu belum menjamur WO seperti saat ini, Ya. masih ada monopoli WO lah ya, masih Ya, ada masih satu. dipegang satu Ya, ini. waktu itu kemudian MC wedding pun Bu Lucy, Ijong, saya, yang lain belum terjun kayak teman-teman yang lain yang tadinya di style di MC event belum terjun. Di dunia wedding masih itu, dan waktu itu tahun berapa ya? 11 belum. sekitar itulah 2010, Iya. 2010, 2011 lah. Bu Lucy kebetulan nggak ada ada acara, jadi dia ada 2 event, yang satunya nggak bisa gitu kan Oke. intinya. Nah, disitulah pertama kali saya terjun di dunia wedding. Sampaikan ke, aduh iya nge-MC wedding mah kudu make jas, untuk make bisa nu kararieu Iya. gitu kan. Sampaikan saya keliling ke teman-teman Nginjem, saya. nginjem, ya, Salah satunya saya pinjem teman saya dokter di Singapura, gak usah disebutin namanya. Dok, boga jas teh sih aya, tapi ya gede nu bapak saya cok aja ngajaran lah, saya pinjem jeung MC engke jam 11 pagi-pagi subuh-subuh saya ke Singapura, pas diajaran teh logor, alah ieu kumaha gitu kan. Akhirnya berbatik lah waktu itu, dan saya can boga jas tehnya Hilminya. Nah dari situ akhirnya orang-orang udah pada tahu strategi marketing juga kan, intinya orang-orang udah pada tahu, sekarang menjamur teman-teman WO juga udah pada tahu, klien-klien juga calon pengantin juga melihatnya kan sekarang mah by Instagram apa-apa teh, jadi udah pada tahu. Ya secara singkatnya seperti itu. Jadi di invisible hand Allah itu lewat Bu Lucy sepertinya. Iya, benar. Bu Lucy dan Ibot. Om Ibot yang dulu mendirikan Sekolah Miracle dan punya WO dulu, tapi sekarang mah udah nggak aktif lagi di dunia wedding. Saya pikir Bu Lucy luar biasa. Jadi saya tengah bisa nih menghilangkan jasa Bu Lucy pertama kali mengajak saya di dunia wedding. Ya karena kita tahu ya Bu Lucy itu udah jadi Ajakin sini atuh ih. nanti masih kita ajak. Kalau bisa kolaborasi sama nanti saya. ngobrol. Bener. Nanti kita jawab agendakan.
pertama kali tandem sama Bu Lucy di eventnya Indosat Mentari, ya itu kenal sama Usep itu saya 2000 berapa itu ya? 2009 apa ya? Waktu itu pasti Kang Usep juga hari ini kan udah jadi pemret, dia masih di lapangan. Masih wartawan. Masih wartawan, masih di lapangan. Gitu ceritanya Hilmi. Jadi kenapa saya bisa terjun di dunia wedding di Tasik? Awalnya ya diajakin Bu Lucy awalnya. Orang-orang akhirnya udah pada tahu. Dan sampai hari ini rasanya kalau saya lihat sih belum ada yang mengalahkan Ibeng. Jangan seperti itu. Enggak, maksudnya gini. Sekarang banyak MC baru. Iya, aku tahu banyak. Cuman dalam artian rasanya paling banyak jam terbang, hampir tidak mengenal waktu itu Kang Ibeng gitu loh. Jadi mungkin gini, apa yang Helmi nyatakan barusan, kalau kita tarik lagi benang merahnya apa yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus fokus. Intinya begitu kan. Kemudian positioning dan sekarang lagi digembor-gemborkannya personal branding tuh ya. Jadi bagaimana personal branding itu menciptakan output yang ada dalam diri kita, entah itu mulai dari style, gaya bicara, gaya MC-nya, kemudian berbusananya, bahasa tubuhnya, itu yang jadi pegangan buat saya. Mungkin ini jadi kunci pembelajaran buat kalian yang baru masuk di dunia wedding. Kalian harus fokus, kemudian personal branding, that's the point. Jadi itu intinya. Lamun misalnya di dunia wedding kudu berjas anu rapih gitu kan. Berjas nu rapih, pinter-pinternya padu padan warna, bener tuh sih? Teu kudu kamu segambreng-gambreng loba jas, enggak, tapi yang penting kamu bisa memadu-madankan warna. Itu akhirnya yang menjadikan personal branding dan positioning buat saya pribadi. Karena dunia MC walaupun di level lokal kita ya, misalnya itu tuh benar-benar ada semacam naik turunnya gitu, dalam artian kita tahu dulu misalnya ada siapa yang booming, kemudian turun segala macam. Nah kalau misalnya Kang Ibeng, saya nggak tahu apakah memang hari ini sedang di puncak dan besok akan turun atau tapi kalau yang saya lihat ini positif loh, dalam artian stabil aja gitu, masih bisa mengimbangi. Apa kiatnya kira-kira? Sementara gini, sorry. Karena ini harus jelas, karena penggambarannya MC kata Kang Ibeng itu banyak dan saya mungkin salah satunya. Dulu saya juga nge-MC wedding, tapi menurut saya ini bukan dunia Hilmi. Bukan gitu. Hilmi dunia di sini. Iya, ya di sini gitu. Kalau misalnya saya tidak bukan tipikal orang yang harus meeting dulu ketemu capek bagi saya gitu. Walaupun sebenarnya saya sekarang jadi moderator, jadi segala macam itu lebih enak. Nah, apa yang bisa bertahan dengan banyaknya orang yang hari ini di bawah sedang mau bermunculan gitu? Nu paling utama mah karasaku saya mentana ulah ka WO, mentana ulah ka IO, mentana ulah ka Hilmi, mentana ka Allah dong. Waduh. Sok ayanya berat. Paling sebelnya mun aya Ibeng, mana atuh job jeung saya? Job naon jeung ente ha? Ente tukang sound system, manya urang nyewa sound system jeung sesoranganan gitu kan. Misalnya ayahnya vendor lain gitu. Ulah ka saya mentana. Duha kamu kumaha? Tahajud kamu kumaha? Paling teh 2 rakaat cukup meureun gitu. That's the point. Itu yang saya lakukan. Kemudian doa dari orang tua, doa dari istri, dari anak-anak ketika saya mau pergi. Hey anak-anak, doain Baba ya mau kerja. Mudah-mudahan dapat rezeki barokah, halal, nanti juga buat kalian. Itu yang paling utama. Yang paling utama dari segala proses perjuangan, kerja keras. Betul apa yang saya katakan tadi. Kemudian kahandap-handap nama meureunnan kumaha carana supaya saya bisa di titik saat ini dengan bermunculan MC baru. Ya itu tadi yang sudah saya katakan, positioning, personal branding, kemudian profesionalitas. Hampurannya tadi telat 12 menit. Ulah telat gitu kan. Kemudian ketika ada janji, ketika ada ada job yang sudah di booking jangan sampai dibatalin. Komit lah. Yes, komit. Kan sok aya job asup da ieu mah leutik nominalna ada gede tah. Wah, big event. Tiba-tiba di cancel yang kecil. Nah, ulah sampai seperti itu. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Saya yakin walaupun ieu job leutik, Allah nanti akan mendatangkan lagi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bener teh? Sulayah tasib teh ya. Tah, contohnya ayeuna abi datang ke ngopi bareng Hilmi Pramudia podcastnya, moal dibayar saya ya, ide moal. Tapi saya yakin Hilmi, saya yakin dari kegiatan saya saat ini
Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Benar nggak sih? setuju. Itu yang jadi pegangan saya, Hilmi. Jadi Iya. saya nggak takut ketika ada MC-MC baru bermunculan, kemudian tadi yang Hilmi katakan kumaha engke lamun turun, meureunana lamun ke abi turun ya Allah sudah tidak memberikan rezeki saya di bidang ini lagi kadinya we, dan saya yakinkan bakal dibere deui rezeki tinu arah sejen beureun kitu. Ternyata Dibikin simpel hirup mah ulah sampaikan julid aya MC anyar urang sirik ya juga kumanteu meureunana. iya rata-rata kita kan bisa mengetahui bahwa memang ini kayak di dunia entertainment ini kan memang seperti ini. Ketika memang dia tidak mampu berinovasi, dia akan kelelep. Yes. Iya kan? Ilmu hewan purbakala. Kenapa dia bisa bertahan? Gajah bisa bertahan, buaya bisa bertahan, komodo bisa bertahan karena dia bisa beradaptasi dengan alam. Ibeng Herlambang bisa beradaptasi apa sih? Dulu strategi marketingnya cuma ngeluarin handphone Nokia anu hargana baheula sabaraha Nokia anu juga kitu tah. Nokia naon ketupat naon. Oh iya. Aya iya. keneh. Dengan strategi marketing seperti itu saat ini saya berinovasi ngigelan. Ingat mojang jajaka iya. kudu singer, pinter, bager, cager, ngigelan zaman. Iya. Ngigelan zamannya yang saya lakukan saat ini, saya hadir diundang Hilmi seperti begini, kemudian saya post di Instagram kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang berkaitan dengan pekerjaan saya yang saya lakukan saat ini. Itu. Tapi ketika tadi Kang Ibeng berbicara soal personal branding, kayaknya memang sudah terbentuk dan itu akan melekat di orang. Ketika hari ini soal wedding MC-nya Ibeng, itu kayak udah satu kesatuan dan Anda berhasil gitu. Kalau menurut saya ini dari sisi kacamata saya saja, tidak melihat dari orang-orang yang mungkin bersaing dengan Anda ya. Kalau dari sisi saya yang tidak memang punya kepentingan, Betul. saya hanya menganggap bahwa Anda seorang senior, seorang teman, seorang sahabat gitu seperti itu. Nah, sekarang saya ingin lebih ke apa itu tadi soal hasil dari personal branding yang berhasil Anda bangun. Kayaknya Anda itu tidak mengenal waktu gitu nge-MC-nya dan saya sekarang ternyata orang wedding itu tidak hanya hari weekend. Atau Sabtu Minggu, Senin pun Selasa Rabu Anda bisa. Seminggu rata-rata bisa berapa kali Anda menjadi MC wedding? Ya, yang seperti saya katakan tadi, saya bergerak di bidang jasa, jualan suara, jualan sora, Oke. jualan jasa. Kumaha ge urang jualan bawang di pasar, jualan daging di pasar. Aya naik turuna meureunnya, ayeuna abi kudu ancang-ancang menghadapi puasa ya. Puasa sampai lebaran 1 bulan kan, ya Harus kan? Bener off. dari sekarang memang bagaimana harus memanage keuangan, manage waktu supaya nanti di henteu ke rame saya bisa masih bisa naon masih bisa hirup lah intinya gitu. Iya. Ujungnya Anda memang apa yang Hilmi katakan tadi semuanya berproses dan fokus intina eta. Iya. Terus anu saya lakukan saat ini ya itulah kudu naon namina teh kudu ulah nyoreng kepercayaan tibatur. Iya, karena ini soal komitmen kan pekerjaannya soal jasa, Ayeuna pelayanan. contohnya kieu we Hilmi, ayeuna bisa wae saya teu datang ka dieu, Ya. naon Hilmi hampuranya teu jadi ka dinya. Oh, ku saya di blacklist. Hilmi nanti Hilmi nanti mencoreng saya. Iya. Itu yang saya lakukan. Jadi hal seperti itu. Dan telat saya terima malah naonnya Nggak hampur apa-apa, aja. nggak apa-apa. Kudu macet meureun di Perbu macet tadi teh. Tadi pertanyaannya, gimana berapa kali sehari sepekan? Nya eta. Tergantung berarti. Iya, eta mah rahasia dapur tong dibejakeun meureun. Enggak, justru ini pembicaranya harus lebih spesifik karena jadi kan orang rata-rata tidak boleh tahu tapi dengan tidak bermaksud kita ingin ria atau segala macam kan. Justru oke. kayak jadi motivasi juga. Underline bukan Iya. untuk ria ya. Bukan untuk Kalau ria. Sabtu Minggu memang sudah pasti Sabtu Minggu mah bahkan Sudah sampai bulan apa jadwal Anda punya di booking oleh orang? Saya kalau misalkan bulan ke depan mau wedding MC-nya gimana harus? asal weekday sampai Desember alhamdulillah sudah ada yang Masya masuk. Allah, setahun ke depan udah punya. Jadi ada Sabtu Minggu udah pasti Sabtu Minggu ketika ya yang saya katakan Jadi tadi. saya kalau misalkan mau merit ulah Sabtu Minggu. lah. endorse gampang, teu kudu Iya. mayar. Ya, iyalah.
kamu mah meureunna loba nu endorse Hilmi. Insyaallah. WO banyak. Oke. Kumaha tadi atau ya tetap fokus we. Tadi berapa kali kalau misalnya Muhun teu tangtos cek abi ge Sabtu Minggu mah tapi aya anu pernah full. Sabtu Minggu mah sudah pasti. Contohnya Sok ditinggali heula da. Ini mah penting, bukan maksud dia. Contohnya untuk minggu ini ya, nanti tanggal 6 Sabtu ada, tanggal 7 ada, tanggal 9 ada, tanggal 10 ada, terus off dulu tuh kan 11 tanggal merah, 12 Jumat, naik lagi 13, 14 naik lagi, off dulu tuh 15, 16, 17, 18 naik lagi. 20, 21 naik lagi, 27, 28 naik lagi, 29 naik lagi, off tuh bulan Maret, nanti masuk lagi di bulan April kayak gitu. Jadi tidak semuanya setiap hari aya. Da intina mah nyecek abi tadinya nu ngaran lagi jualan, aya payuna, aya henteuna. Da ayeuna mah kan orang juga banyak memilih merenya, maksudnya tidak hanya Ibeng saja yang jadi MC, sekarang banyak kan penerus-penerusnya yang saya juga menekankan seperti itu ke MC-MC muda, sok sahadeui dan kita nu bakal neruskeun teh kalian gitu kan, bukan berarti MC muda ini jadi pesaing buat saya, enggak, tapi malah jadi mitra gitu. Ketika nanti saya da nu ngaranna di dunia nu kieu mah meureunnan faktor usianya, Ferdi Hasan meureun baheula keur ngehit, ayeuna mah kan tapi walaupun saya perhatikan di media sosialnya dia aya we geuningan event apalah, wedding apa, aya we geuningan gitu. Nah, ini yang paling penting yang ingin saya tanyakan, dan sebenarnya walaupun saya tahu, tapi kan orang nggak tahu, dan ini juga sebenarnya bisa jadi trik marketing juga buat Kang Ibeng. Kalau misalnya tarif ulah disebutkan ilmu atuh. bukan atau tidak harus disebutkan sakieu untuk itu kan. Tarif untuk bisa Kang Ibeng MC di nikahan itu seperti berapa? Kalau Hilmi menanyakan nominal, tentu kembali lagi bagaimana perjuangan saya ketika zaman Ocim dulu yang meng-hire kita, saya dan Hilmi waktu itu di gatheringnya Frop Rider. Meureunnan harita teh star saya model acara ulang tahun bocah nu karena itu ya Allah dari 100, 200, Sama-sama. 250, 300, 400 bertahan, 500 bertahan, terus habis 500, 750 bertahan, kemudian sekarang bertahan di nominal itu. Sudah ketahuan kan berapa rate-nya? Tapi saya pikir gini, sorry to say ya, teman-teman WO itu kadang menjual saya itu terlalu keuntungan buat dia 50% banget gitu kan. Jadi kunaon anu terjadi di lapangan, si Ibeng mahal kusabab naon apna gede pisan gitu karena kan. itu pihak ketiga. Nah itu, tapi di sisi lain saya mah berpositif thinking aja, meureun berbagi rezeki dengan semua orang, dengan semua kalangan, dengan semua vendor, dengan siapapun. Mereka dapat bagian dari jatah saya bagiannya buat di rumah. Apa yang saya dapatkan harus disyukuri, itu rezeki anu ku abi bisa dibawa balik berenang gitu. Bentar, saya mau mengeluarkan handphone untuk menghitung-hitung. Sampai segitunya Ini penting loh. Ini jadi motivasi, Kang. Enggak mau nanti. Bukan nanti ini. anggapan ada sebagian orang yang anggap ria meureun. Enggak ada. Ini diklarifikasi, ini bukan ria. Ini sebagai motivasi bagi anak-anak muda yang memang mau terjun di yang dunia mau terjun di wedding. dunia ini gitu. Maka ternyata ini bisa menggiurkan, hanya lu butuh personal branding, belajar berpenampilan ganteng misalnya. Kalau misalnya tadi misalkan Apa? Nggak satu aja misalnya. Ini pasti beda-beda kan, tidak semua Setiap rata. bulan. Bukan dalam artian Setiap event. Setiap event kan beda-beda kan. Bener, setiap WO beda-beda. Misalnya 1 juta nih. Ini paling standar. Kali misalnya kalau kita ambil seminggu itu Sabtu Minggu udah pasti, berarti 2 kali 4 udah 8. 8 kali. Kemudian sisanya yang weekday mungkin kita ambil aja 2 hari. Berarti 8, 16 juta sebulan. Nggak juga Hilmi Nge-MC loh. Itu tuh ini ya diambil rate bawahnya.
Ya itulah kenapa saya sampai saat posisi ini dan meureunnan perjuangan lagi berdarah-darah Hilmi zaman baheula ketika merintis. Aduh ya Allah Tuhan. Kacineam masih keneh make Revo. Ah, Saya dibukalah sepatu, masukin kana bagasi, si jas dibungkus ku plastik. Bayangin pulang dari sana hujan-hujanan. Balik ke rumah masih tarif 500. Dikasihlah ke orang rumah 500. Itu perjuangan yang saya lakukan. Bisa sampai saat ini ya berjuang dulu kalian yang MC baru silakan berjuang gitu. Nanti kalian pun akan menemukan titik di mana apa yang saya rasakan saat ini. Bukan ria ya, apa yang saya rasakan saat ini. Karena bisa mencapai titik ini berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun kan. Bayangkan, saya di zaman baheula keur siaran di Jogja 99. Tapi vakum heula kan, ya, berkelana teh geuningan berkelana teh ada fokus nama di dunia radio kemudian di MC kan ketika masuk ke Marta 2006. Jadi peganganna eta we lah Marta 2006 gitu. Jadi mulai hari ini jangan pernah sesekali menyepelekan profesi MC. Apapun itu, apapun profesi itu. Bener. Yang penting kalau apapun itu profesinya, yang penting kalau fokus nanti akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Da cek paribasana kieu. Nya eta teh rezeki mah geus dipincukan ku Allah. Meureunnan engke teh datang tinu arah ti sangka-sangka. Gitu tah yang saya rasakan. Luar biasa. Tapi kan kalau misalnya sekarang, misalnya udah punya jadwal bahkan 1 tahun ke depan sampai Desember udah di booking. Kalau saya kan nanti tinggal Kang nu kosongnya kira-kira nanti kan hanya tinggal. Emang kapan sih kamu mau nikah? Curcol ya teh. Berarti kan harus ngitung-ngitung ini. Kalau sekarang bukan jangkauan apa ya? Kan tidak hanya di Tasik saja, sampai bisa kemana Kang itu apa namanya rezeki ditaruh sama Allah dan lu harus ambil gitu. Jawa Tengah Brebes sampai Majenang, Cilacap. Berarti udah keluar dari Priangan Timur ya, masih udah mentas. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya sekarang saya perhatikan tiap kota itu sudah punya MC lokal masing-masing. Iya, benar. Kayak brand MC wedding misalnya. Betul. Kan? Dan si pihak WO pun mungkin akan memilih MC lokal tersebut karena terkait dengan transport kan kalau misalnya ngambil dari luar. Tapi memang ada beberapa juga yang ngambil dari luar karena biasanya permintaan klien kusabab si klien nanti lihat di by Instagram teh rata-rata gitu sih yang saya rasakan teh. Jadi memang Instagram tengah bibisani nya tengah bibisani ngebantu promosi kita juga. Betul, strategi marketing teh nya balik deh yang saya katakan kalau dulu saya strategi marketingnya ngeluarin nomor handphone ketika beres event. Simpenlah nomor HP Abi, siapa tahu saudara atau siapa yang membutuhkan jasa MC nanti bisa kontak saya. Iya, tapi benar kalau saya melihat kayak di Instagram Kang Ibeng sendiri memang ngejaga banget yang namanya personal branding itu. Kayak misalnya foto-foto jazz gitu kan. Saya tabu untuk mengupload foto-foto keluarga di Instagram saya karena tujuan saya mah lain rek pamer foto anak saya, lain rek pamer pemajikan saya mah di situ dijadikan sebagai jualan saya. Oke. Kang, ini yang mungkin pasti saya pikir selama belasan tahun bergelut di dunia seperti ini, kemudian saya khusus yang di wedding ini, pernah nggak sih Kang ada sesuatu pengalaman yang nggak terlupakan dan itu jadi semacam sering misalnya gini loh, kan pastilah ada salah-salah atau yang bikin kadang malu atau segala macam. Contoh-contoh Kang, apa Kang? Contohnya misalnya mikrofon pae jadi orang kudu gogorowokan terusan non di Soledad tina tangga gedebut pernah sababaraha gedung tadi tapi nya cuek gitu akhirnya. Ya itu tadi kudu self control kumaha carana supaya orang bisa mengendalikan diri malu tidak terlihat malu banget gitu di hadapan audiens di hadapan orang. Dan itu mah humanly-nya sekelas siapapun pasti pernah tapi mengalami momen-momen kayak gitu ya. Saya yakin Hilmi pun ketika bersiaran pasti ada sesuatu hal yang membuat kok salah, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri supaya tidak terjadi dan terlihat apa yang
kita perbuat itu salah, misalnya salah penyebutan nama, salah penyebutan gelar, Atau bahkan saya dulu pernah dimarahin misalnya ya karena salah nyebut nama ya atau kan? kurang gelar kan orang Bener. macam-macam kan. Bener. Bagaimana caranya? Daitama kembali lagi ke style masing-masing, ke gaya nge-MC masing-masing. Bagaimana caranya untuk naon namina teh meralat itu, tapi dengan gaya bahasa dan gaya bicara yang tidak terlihat banget orang bodoh di hadapan orang gitu. Ya benar-benar. Ya itulah harus punya. Kadang memang harus jadi seorang jadi entertainer itu harus sakti ya. Kadang-kadang sebenarnya kita tidak menguasai, tapi bagaimana kita terlihat pintar juga di hadapan mereka. Betul banget. Kak, kalau di Tasik sekarang gimana nih? Kayak misalnya apakah Kang Ibeng selalu dapat job itu via wedding organize atau misalnya kadang-kadang ada yang langsung minta datang ke. Ya berimbang sih ya Hilmi, jadi manfaat banget Instagram buat saya. Ada beberapa klien yang memang menghubungi saya langsung, kebanyakan juga dari pihak vendor, tidak hanya dari wedding organizer tapi dari vendor lain pun kadang ada. Dari Hilmi juga ada kan waktu itu job untuk itu debat publik gitu kan, contohnya seperti itu. Jadi memang benar-benar apa istilahnya? Kalau ya itu tadi balik lagi, kalau rezeki kan dari mana aja kan, maksudnya bukan dari mana aja, sudah diatur dan caranya dengan prosesnya apa. Setuju banget, kita mendapatkan rezeki, Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kang, terakhir Mau closing? Ulah waka tuh resep kene. itu bisa jadi sebuah episode kan bisa gitu. Apa arti profesi Kang Ibeng saat ini bagi kehidupan Kang Ibeng sendiri gitu? Profesi yang saya jalani saat ini paling tidak sebagai wadah untuk saya mendapatkan rezeki. Rezeki ini kan bentuknya tidak hanya uang saja, tapi saya memberikan kepuasan kepada pengantin, saya memberikan momen seperti saat ini, momen dengan Hilmi puas, teman-teman puas, saya datang ngobrol di sini. Hal-hal yang seperti itu saya pikir mindsetnya tidak hanya uang saja, tapi kalau pengantinnya udah puas, kliennya udah puas, pihak penyelenggaranya juga udah senang banget, itu arti profesi buat saya. Kang Ibeng, thank you udah hadir. Ayo olahraga. Olahraga naon gitu? Olahraga. Sepedahan? Naon we bebas, saya mah lari. Tadi sampai meh ka dieu lari heula, di Mangin, di parkir di Maocoh, terus lari. Oh, ya karena nah itu juga penting harus berolahraga kan harus sehat juga. Welcome 40 saya udah 40 loh. Tahun ini 43 Hilmi. Oh, luar biasa. Tapi masih oke, masih Ya intinya jaga kondisi, jaga kesehatan. Oke, Ya. siap. Mudah-mudahan ada inspirasi dan ilmu yang bisa didapatkan oleh siapapun yang menonton ini. Ya, nanti saya insya Allah kita kalau udah punya settingan baru saya mau mengundang Teh Lucy sama Ibe Ya, ngobrol di boleh, kita rame-rame ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.